Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah bi ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diizinkan oleh Allah kembali untuk sharing bersama. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, semua kita menginginkan tiap anak kita sukses, termasuk saya dan Bapak Ibu semuanya. Di dalam langkah-langkah menuju kesuksesan, kita bersepakat di sana. Tentu Bapak Ibu tidak lupa kesepakatan kita bersama. Apa kesepakatan kita bersama? Yang sudah Bapak Ibu sekalian tanda tangani di awal sebelum anak itu masuk ke pondok ini. Apa? Yang pertama, tidak menjadikan HP sebagai tempat hiburan dan mainan anak-anak. Tapi pada faktanya, Bapak Ibu biarkan anak itu bermain HP. Bapak Ibu izinkan mereka berulang tiap materi, saya ulang. Langkah demi langkah, tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, tangga 5, tangga 6, menuju kesuksesan itu saya sampaikan satu demi satu. Bapak Ibu sekalian, menghilangkan bagian itu dalam mereka. Mainkan yang punya anak laki-laki. Dari seluruh anak laki-laki itu, saya tanya satu persatu. Punya 10 orang yang tidak terpakai kondom. Saya tanya, dari mana yang di rumah? Pakai siapa? Pakai air? Pakai siapa? Pakai ibu? Kami yang itu dibentuk dengan apa? Ibu, boleh nggak saya minta air minum ibu itu? Satu botol itu. Mana Rara? Bukan. Ustazah, bisa Ustazah bantu saya? Kita simulasi. Ini air bersih. Nak minta apa? Ustazah minum dulu Ustazah. Mana Rara? Minum Ustazah.
Mana? Jauh. Kamu aja ambil. Ambil itu depan. Ustazah mau minumnya karena bersih. Air ini bersih. Lalu saya buka. Makanya Ustazah mau. Al-Quran yang ada di kepala itu seperti air ini. Dia bersih. Suci. Mana Lini? Karena itu dicek, dilihat apa yang ada di pikirannya itu dilihat, ditanya, diajak bicara, aku harus kasih. Ini kotoran kursi, kunci. Oh, aku. Ya, kepribadiannya, ya, dari sini aku sesuai aku, siap sesuai aku, tidak, tidak, tidak kamu itu. Kita hanya bermimpi. Yang ada akan dibangkitkan dalam kondisi muka tercacat-cacat. Kita sudah tanya, kalau anak sudah terpapar orang, Bapak kasih tahu dong ke ibu. Kalau orang sudah lihat porno, Bapak sudah terstimulan, pasti kan terbawa kan? Iya kan? Bapak ada istri, bayangin. Kalau Bapak kepengen terus istrinya pergi 3 hari ke rumah sakit, gimana kondisi Bapak pusing? Dari Anak Bapak, anak Ibu, kirim ke bank yang biasanya kemana dia? ke situ. Sementara Bapak dan Ibu biarkan dia Caroline Ballroom. terus syahwatnya terasa. Pertanyaannya, kemana pelampiasannya? Diperparah lagi, saya tanya dari 43 orang putra, ini saya hanya melakukan putra. Yang putri jangan berbangga hati, Ibu, sama aja.
Saya nggak ketemu ngomong adik Bang Putri. Yang main dikawal oleh orang tua, yang tidak main bebas keluar sama temannya. Dari 43 orang itu hanya 11 orang. Dari yang terpapar, pikirannya terpapar porno itu. Hanya 11 anak yang kalau pergi pasti sama orang tuanya. Sisanya dia bisa keluar dengan kawannya. Bu, Pak, iya. Kalau anak sudah terpapar porno, apa yang harus dilakukan? Sudah nggak pegang HP lagi. Sama sekali. Yang kedua, nggak ada ceritanya main sama teman. 24 jam dikawal semuanya. Ini malah kelayapan kelayapan. Nah, ketika keluar itu apa yang dia cari? Saya tanya juga. Dia mencarilah dorongan-dorongan sama yang ini dicari. Apa yang ditemukan bersama teman? Minimal apa dia? Chattingan, minimal apa teleponan, setelah itu apa ketemuan, setelah itu apa? Foto semi pelukan. Saya nggak mau lagi setelah ini. Dan betul-betul akan ambil tindakan setelah ini. Saya tidak mau nanti orang-orang tersungguh dalam Al-Quran. Kalau ada orang tua tidak terus HP-nya, bukan baik Quran itu. Kalau bapak dan ibu tidak mau dengan aturan di baik Quran ini, bukan baik Quran itu. Kalau bapak ibu kasihkan HP ini, sama dengan mencacat masa depan, hancurkan masa depan. Saya mau kasih data. Hasil penelitian, 94% pria dan 85% wanita sering melakukan onani atau masturbasi. 94 laki-laki, taruhlah 90%. Berarti yang enggak berapa persen? 10. Kalau 43 anak, berarti berapa orang? Sekitar 4-5 orang. Oh, satu Yang dus. terbukti nggak? Saya cek. Anak yang nggak terpapar itu kurang dari 10. Liau kan? Sukri, Zidan, Kevin, Zakir, cuma 4 ini. Itu kan mereka. Ada yang satu ngaku nggak percaya. Orang sebelum yang lain berkasus, dia udah berkasus sama perempuan. Benar nggak? Benar nggak?
perempuan 85%, taruhlah 80 enak hidupnya, berarti 20%. Jumlah anak perempuan kita 63. Kalau 20%-nya berarti 13 mana? Siapa yang merasa anaknya pegang HP dan membiarkan anaknya pegang HP? Nah, dia di sekitar 85 dan 94 itu. Jangan sampai bisa. Penelitian 57% orang yang berusia 18 sampai 24 tahun melakukan onani atau masturbasi setiap minggu. Kan usianya 18 sampai 24, anak kami kan masih di bawah itu jam. Dari yang dalam itu 92% pria dan 76% wanita mengatakan pernah melakukan onani atau masturbasi. Itu kan di Inggris, yang tidak. Saya ngomong sama bapak-bapak. Bapak-bapak kan zamannya banyak seusia saya dan di atas saya. Iya kan? Yang nggak ada tutorial yang macam-macam itu. Orang masih mau banget. Kalau terdorong laki-laki itu ngapain? Orang ini kan. Walaupun masih ada istilah hukum di sana. Orang dulu, orang sekarang udah banyak tutorial. Kasihan namanya, kasihan Pak, kasihan. Kan cuma 2 minggu dia pulang cuma 3 minggu Pak. Masa 3 minggu juga terjaga semuanya. Nanti pulang ke sini jiwanya sudah rusak. Berkisar antara 43% hingga 61%, tergantung pada kelompok usia anak laki-laki. Kalau istilahnya anak itu sudah mulai dari SD. Itu 43% sampai dengan 61%. Itu juga cukup tinggi. Untuk anak perempuan 24% hingga 26%. Kelompok usia termuda dalam survei 14 hingga 15 tahun. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan mengungkapkan sekitar 34,5% anak laki-laki dan 25% anak perempuan sudah pernah melakukan kegiatan seks. Ini data-data, jangan dibilang data jauh.
Ini akan menjadi bagian dari Bapak Ibu sekalian. Coba tanya diri sendiri, coba ditanya dong. Pendirian anak yang main HP enggak? Nah, kalau pendirian anak yang main HP berarti ada di antara dia 4,5. Saya tidak tega. Saya tidak keluar. Kalau saya kembali ke Bapak Ibu sekalian, ketika mereka sudah hancur, saya tidak keluar. Burung di warung kopi di situ. Mari kita aja. Mari kita sama-sama menyusun puzzle itu. Nanti ada yang puzzle itu dibuang. Saya akan lebih perketat lagi, Bapak Ibu. Lebih perketat lagi. Lebih baik saya pulang ke rumah ibu. Karena dia ketahuan main HP. Kalau saya pulangkan dia dalam kondisi hancur. Dia pukul orang aja sekali. Saya SP 1. Pukul orang kedua, saya SP 2. Dia pukul orang ketiga, saya SP 3, saya pulang. Tahuan yang main HP, saya pulangkan. Di 1, SP 2, SP 3. Satu detik setelah wisuda, 1 detik setelah wisuda, ada ayahnya, ada ibunya, yang foto keluar. Baru 1 detik setelah wisuda. Berani ya nyolong anak laki-laki itu, dia panggil anak laki-laki itu yang foto di depan kamar mandi. Setengah hari setelah wisuda, yang laki-laki naik motor bolak-balik mau jemput yang nggak mati. Orang baru kemarin ada yang foto semi berpelukan laki perempuan. Ini padahal kosong. Sekarang kondisinya anaknya sudah begitu. Jadi lama apa mereka ini? Yang pertama, sepakat kita semua. Kalau enggak, cari aja sekolah lain. Enggak apa-apa saya. Betul-betul jangan kasih HP.
Kalau ketahuan nanti pas liburan, atau pulang, anak saya mau tampil, anak saya sakit, anak saya sakit ya. Dan saya keluarkan orang sakit pulang ke rumah sakit. Gak taunya apa, janjian nonton sama laki-laki. Bioskop. Kalau orang sudah dapat corona begitu, keluarkan, saya langsung keluar. Anak ini pandai modus-modus. Kalau sudah rusing, udah terdorong, yang sakit kepala, yang apa, rasanya apa, pulang apa ini, mau ke kafe, makanya pergi ke pasar, HP ditinggal. Bawa sampah ke pondok, sampah dibawa ke pondok. Nah, dari awal itu sudah ada perjanjian. Bersedia nggak? Bersedia aja. Nggak bisa. Yang sudah praktek langsung 3,4,5% anak laki-laki dan 25% anak perempuan. Itu yang sudah praktek langsung. Praktek langsung jangan sekarang, Bu. Bisa praktek langsung sesama jenis atau praktek langsung lain jenis. Jangan bilang itu jauh kalau Bapak Ibu sekalian sudah terpapar corona. Apalagi ibu biarkan yang main HP. Apalagi ibu biarkan yang pergi kemana sebetulnya. Apalagi mungkin entah bapak, entah ibu menyebarkan atau om atau kakaknya, atau kakaknya. Puluh 66% anak laki-laki yang pernah menonton kegiatan seksual melalui platform game online. 66% anak laki-laki pernah nonton porno, terus dapatnya dari mana? Dari game online. Anak laki-laki itu hampir 100% yang main HP, hiburan HP pasti main game, ya kan? Bukan game kayak kita dulu, Bu, Pak, ikan-ikanan masuk ke pancing. Bukan game kayak dulu. Jangan Bapak kira. Terus terang sih nggak tahu isi game itu. Enggak ada anak saya main game. Suami saya juga nggak main game, jadi saya nggak tahu. Yang saya tahu, game zaman dulu itu ikan-ikan masuk pancing sama itu tuh kayak Hello Kitty naik turun lagi, ya kan? Muter naik turun ke bawah lagi terus naik. Itulah yang saya tahu. Itu pun saya nggak main. Yang saya main itu yang air itu loh, air ada ikannya, itu yang saya tahu game. Nah, ibu saya nggak pernah belikan saya alat-alatnya. Itu pernah saya. Sekarang saya nggak tahu. Pada game Pak, konon ada yang konsultasi sama saya.
Itu sampai baju anak ibu bapak sekalian dilucutin. Itu dimainkan oleh anak-anak ini. Pinjemin aja, oke, pinjemin aja. Terdapat 63,2% anak perempuan yang pernah menonton pornografi. 66% anak laki-laki sudah pernah menyaksikan seksual dari game online. Demikian juga anak perempuan hampir sama, 63,2%. Mungkin orang tua gini, aduh, jangankan dia mau kecil, saya aja punya rumah gampang. Bapak punya istri, bapak yang punya istri aja kalau nonton porno terus, bapak kepikiran sama orang lain, ya kan Pak? Bapak mungkin karena nggak ada uang sama tante-tante sama istri bapak, nggak mau nikah lagi, ya kan Pak? Iya. Nggak usah aja kayak gini. Kalau dia anak kecil itu ada tempat biasa. Bapak kasih tahu ibu. Biar ibu itu gitu. Kalau saya suka dibilang sama Ustaz, hati sama anak laki-laki. Saya mandi, saya berpakaian, saya keluar dari kamar mandi wanti-wanti. Anak laki-laki itu menangkap yang begitu cepat sekali, lama hilang, dia terbayang-bayang, tersiksa dia nanti. Makanya dia kalau dia punya anak laki-laki, begitu selesai anak laki-laki SMA, jauh sebelum selesai kelas 2 SMP, kelas 1 dia sudah bilang, kalau tiba mau menikah, ada dorongan tidak bisa ditahan lagi. Ngomongnya SMA dia bilang, nggak usah, ngomong aja sama Eda. Enggak ada. Kelas 2 SMP dan bilang, Ibat, ayah mau melamarkan seorang perempuan buat menggunakan. Ada cerita, kamu perempuan, kamu tidak mengerti jiwa laki-laki. Kamu pengen anakmu jadi ulama enggak? Pengen. Sudah lama kita didik dia, jangan sampai kotor pikiran. Dia lihat saya aja gini, udah nggak bisa bilang. Ayo kita berangkat pas saya ke rumah Bu Nomen. Saya diam, ibu saya mau melamar anak ibu. Kata Bu Nomen, nanti dulu kata bapaknya. Kami mau pikir-pikir dulu. Kata ibunya, saya tidak berpikir panjang, Ustaz, saya setuju. Dan itu anaknya juga nggak tahu sampai akhir kuliah anaknya tidak tahu. Bunda yang betul, ayah betul saya. Sudah dilamarkan ya. Begitu dia habis SMA, dia ngomong betul. Tidak pernah Ustaz itu ada rahasia di antara saya dan Ustaz itu ada rahasia. Apa aja Ustaz itu ngomong, walaupun pahit dia jujur sama. Nah hari itu dia ada sesuatu yang dia sembunyikan. Mereka masuk ruangan, saya nggak boleh masuk. Saya nggak tahu, boleh saya cari-cari orang tua itu mana, nggak pulang-pulang. Saya lihat mereka berdua dalam sebuah ruangan. Saya masuk, keluar kamu kata ini. Nah ini saya keluar, kenapa saya harus keluar? Ada apa? Saya keluar aja. Nggak taunya ditanya anak ini. Kamu udah SMA kan? Kalau kamu mau menikah, sudah ada perempuan yang mau menikah? Enggak, ayah. Kalau engkau belum mau, kamu tanggung jawab. Dunia akhirat kau tanggung jawab. Yang halal sudah ada, jangan kau sebut yang halal.
enggak ya, belum mau. Aku jaga. Udah saya dia pernah. Setahu dia di sana dia mau ayah ini. Ya udah, langsung saya pesankan ke baju sama berputar. Berputar anak saya mau nikah, saya pesan baju. COVID, saya bilang nak nggak bisa pulang COVID. Hanya mau berputar setahun sebelum setahun apa hampir 2 tahun setelah baju itu dijahit. Begitu, Bapak jangan dari ibu mengerti. Ibu dijaga betul anak. 38,2%, ada 39% itu pernah mengirimkan foto kegiatan seksual melalui media online. 38,5 atau 39. Liburan kemarin ada anak baca buku online ya. Sudah tuh buku tuh kasihkannya ke sepupunya yang perempuan. Ini data ada di sekitar anak Bapak Ibu. Itu yang ketahuan. Makanya sepupuan tuh gak mahrum. Yang dipegang anak bapak udah terpapar porno, nggak main HP lagi 24 jam, jangan dilepas. Jangan dekatkan sama sepupu. Sepupu itu tidak mahrum. Kalau punya sepupu laki dan perempuan, nggak mahrum itu. Nanti dibikin yang malu. Bibi, paman, ipar itu nggak mahrum. Bibi, ipar, paman, ipar. Kita sama keponakan langsung mahrum. Sama keponakan ipar, Ustadz punya keponakan laki-laki 2. Gak mahrum sama saya. Itu dijaga. Ini namun menyenangkan di Banten. Jumlah waria di Banten 3.205. Jumlah LGBT gay pria penyuka sesama pria 2.175. Jauh itu. Jangan bilang jauh. Banten itu kita ini Banten. Kita ini mana kita ini? Hah? Banten kita ini. Banten. Provinsi kita itu. Kita masuk di dalamnya. Di depan. Mereka kalau sudah melakukan begini, dia kirim ke orang lain kan. Bikin tutorial ya kan. Bisa nonton siapa? Anak tadi yang pegang HP. Kalau nggak sadarlah. Saya sengaja tunggu Bapak Ibu sekalian. Waktu mau liburan itu saya tunggu di sini Bapak Ibu sekalian. Saya mau lepas anak-anak. Itu nggak ada yang masuk. Pak ambil anak itu sudah, Bapak ambil, Ibu ambil. Maksud saya disiapkan online itu bagian jauh. Sekarang ada berapa itu? Ya kan Bu? Sama Bapak ya. Bapaknya Eva. Bapak Eva kan waktu mau jemput Eva sampai sendirian kan cuma sama yang perempuan punya Pak.
liburan kapan nanti? Mau saya kasih liburan seminggu aja. Itu pun kalau mau ngambil anak, saya lepas dulu. Macam ketemu saya dulu. Sudah, saya ada di sini. Yang saya mau ingatin bapak-bapak dulu. Jaga betul, Pak. Jaga betul, Pak. Masih jauh Bu, ini liburan itu sedang itu kan sekarang kalau ini dibawanya dari rumah itu. Sekarang. Yang kedua nanti yang pulang sakit kan, ada sakit yang pulang. Nah kalau ingat kan sekarang yang sakit yang izin Bu, anak minggu, izin Bu, anak minggu. Nah izin Bu itu yang kan hampir. Macam aja kalau IPK bawa pulang aja nggak usah ada. Anak-anak ini setiap Sabtu saya tidak bicara. Setiap Sabtu saya tidak bicara. Nah, kelas 11 itu setiap hari Selasa saya tidak bicara. Cuma saya ajak bicara. Kalau omongan saya itu nggak seasik HP yang menjadi idaman. Kalau semua insya Allah ada sesuatu yang dia nanti. Anak-anak sudah tidak bisa. Hari Senin saya maafkan diri. Obat masalah, pada obat. Saya minta Bapak itu juga bergabung sama Allah. Baik, berkata mengambil kesalahan. Kasihan. Coba, dia mau jadi imam, tapi dia mau kembali bisa. Sian, menghasilkan masa depan dia baik. Ibarat pelangi, kakinya udah sebelah, nggak bisa lagi dia. Nah sekarang, Bapak Ibu semuanya sepakat gak? Kalau sama sekali anak itu nggak dikasih hati, sepakat gak? Sepakat gak? Sepakat gak nanti? Kalau ketahuan saya, KSP sana. Kalau ibu nggak sanggup ngomongin anak ibu, dia akan sampaikan ke saya. Itu ada anak ibu. Karena ibunya juga nggak kuat akhirnya mas ini. Dia nggak kuat sama anaknya. Lagi ibu bawa sini saya bilang anaknya. Angkut ke sini, angkut dia betul ke sini. Kalau ibu bapak, kawan dia main HP, bawa dia ke sini. Langsung liburan telepon saya bawa dia ke sini. Pak ibu harus. Yang kedua, jangan lepas anak. Mau adik balik lagi kan udah kuliah. Nggak boleh pergi sendiri dia ke kampus. Naiklah dia mobil tanah itu rombongan pulang. Anak umum, apalagi anak sendiri. Gak usah lah mau adik bapak.
saya. Saya dari kecil sama bapak saya nggak pernah pergi sendiri. Sampai dapat suami juga begitu. Saya reunian, secaranya ya orang tua. Utusnya bapak saya sebelum menikah reunian sama orang di Walsama. Itu jaga. Dan anak suruh main-main lah sama kawan. Gak ada cerita mau kemana dia, ke kolam, kita ngumpul ke kolam. Udah kita karena ada ibu dan siapa yang mau ke rumah kakeknya, ke rumah neneknya. Gak ada cerita dia sendiri, gak ada sama saya. Ya Bu, Pak, anak nggak boleh main sendiri sama kawannya, nggak boleh. Belum bisa. Sampai bapak yakin, boleh. Kan kelihatan. Nah, kalau belum yakin jangan. Sampai dia selama dia di pondok ini nggak pakai, nggak dia pergi kecuali sama bapak saya. Sepakat kan? Sepakat ya. Anak itu pasti saya tanya. Dan dia kalau sudah lihat mata saya, dia bohong. Pasti dia bohong. Nah, laki-laki itu tidak ada dia. Langsung dia bohong. Kalau orang nanya, lama kali. Saya nanya, nggak mampu dia. Dia nanyanya sama Herman. Saya bilang terus yang baik, nah, jadi orang baik. Jadi orang baik, tapi ya kecewakan orang juga. Kalau datang itu jangan cuma makan apa lu baik, nah biar di biar apa minum. Kalau mau bergabung lihat muka bapak nih, lihat kali itu enak, nggak kasih lah. Kalau berakidah itu terlalu tinggi buat dia kali. Syukur kalau dia sudah bisa gimana aja, gimana Allah. Lihat cerita bapak saya buka ya bajunya gesek-geseknya tangannya. Lihat nih tangan Pak Mulia. Lihat kamu lihat nih. Lihat. Lu mau apa? Saya menderita. Itu dia yang ngomong. Nggak ada lagi dia ngomong. Dia bilang. Nah, kalau ketemu mau makan apa, ini apa, gimana, ada lihat. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Kesalahan-kesalahan yang buat saya mohon kita berdoa mana mungkin yang selalu tidak mengalami itu yang akan kesehatan dan asalkan itu yang akan sendiri. Dan juga tidak berhenti. Assalamualaikum.